Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan bahas soal statistika. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal kita menentukan yaitu rata-rata untuk yang pertama. Jadi kita untuk mencari rata-rata kita harus mencari nilai XI atau nilai tengah dari kelas interval. Oke, jadi kita buat tabelnya. Oke, kita buat tabel XI, di mana XI ini adalah 22 ditambah 29 dibagi 2 ya. Hasilnya 25,5. Nah, selanjutnya lagi sama 30 ditambah 37 dibagi 2. Hasilnya 33,5 sampai seterusnya 41,5, 49,5. Kemudian setelah itu kita buat tabel FI kali XI, artinya frekuensinya ini FI-nya ya. FI dikali dengan XI. Jadi kita buat lagi satu tabel. Oke, di sini tabel FI dikali XI. Ya, jadi 5 dikali 25 ya. Hasilnya itu 127,5. Nah, sampai seterusnya berarti 335, 249. Di sini jumlah keseluruhannya ini FI kali X itu adalah 2019,5 gitu. Nah, di sini berarti kita sudah bisa mencari rata-ratanya, yaitu untuk rata-rata X bar ya, disimpulkan yang X bar. Rumusnya sigma FI kali XI diper dengan N. N itu adalah jumlah semua datanya, frekuensi ini ya. Jadi 2019,5 itu dibagi dengan 45 ya. Jadi didapatkan rata-ratanya 44,87 gitu. Nah, selanjutnya yang B ya, desil ke-8 atau D8. Nah, untuk mencari desil ini berarti kita harus butuh tabel FK ya, frekuensi kumulatifnya, karena kita akan mencari letak desilnya. Jadi kita buat lagi satu tabel di sini, tabel FK atau frekuensi kumulatif. Ya, tabel FK, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini dia ada penyumlahan setiap frekuensinya. Jadi yang pertama ini 5 tetap ya, frekuensinya 5 di sini. Kemudian di bawah 5 ditambah 10, 15. Kemudian 21 ditambah 13 itu 34. 34 ditambah 7, 41. 41 tambah 4, 45. Ya. Jadi di sini terakhir frekuensi kumulatifnya itu harus sama dengan jumlah N-nya di sini ya, 45. Oke. Jadi lanjut yang B. Kita cari dulu letak desil ke-8 ya. Letak desil 8-nya. Nah, berarti D8-nya itu adalah N per 10 dikali dengan I ke 10. Maaf ya, sorry. 10 dikali N. Ya, berarti D8-nya ini I-nya adalah desil ke-8, berarti 8 per 10 dikali 45 jumlah semua datanya ya. Kemudian kita sederhanakan 45 sama 10 masing-masing bagi 5 itu dapat 9. 9 di sini 2. 8 bagi 2 4. Oke. Berarti letak desil ke-8 itu ada di data ke-36. Data ke-36 itu berarti masuk ke mana? Ini 34, berarti belum masuk 36. Berarti ke sini 41 ya. 41 untuk desil ke-8-nya, berarti datanya itu ke sini ya. Desil ke-8 gitu. Berarti kita cari nilai desil ke-8-nya. Kita sudah dapat letaknya, berarti kita cari nilai D8-nya ya. Nilai D8. Jadi D8 sama dengan TP bawah kelas ditambah panjang kelasnya dikali dengan nilai I per N per 10 dikali F diper dengan F ya. Ini frekuensi sebelum kelas desil F-nya. F kecil ini F besar, ini frekuensinya, kita bedakan deh F besar. Oke, jadi TP bawah kelas berarti kan di kelas desilnya ini nih.
54 sampai 61 berarti TP bawahnya adalah 53,5 ya, 53,5. Itu TP bawah dikurangi 0,5 dapat 53,5 tambah panjang kelasnya. Panjang kelasnya ada berapa? Ada adalah 8. Ya, cara cari panjang kelasnya yaitu TP atas dikurangi TP bawah. Jadi panjang kelasnya itu adalah TP atas dikurangi TP bawah, yaitu 61,5 dikurangi 53,5 dapatnya 8. Atau hitung manual juga bisa ya. Hitung manualnya jadi 54 dimulai dari 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ada 8 ya. Jadi panjang kelasnya ada 8. Oke, kemudian I per N per 10. Ini kita sudah dapat nilainya kan? 36. Berarti 36 dikurangi F-nya. F kecil ini adalah frekuensi sebelum kelas desil, yaitu 34. Yang ini, 34. Jadi 36 kurang 34. Dipar dengan F. F itu adalah frekuensi kelas desil, yaitu per 7. Nih, kelas desilnya 7. Kita. Jadi 53,5 ditambah 8 dikali dengan berapa? 36 kurang 4, 2 ya, berarti 2 per 7 nih. Oke, jadi 53,5 tambah 8 langsung kali aja ya, 8 kali 2 8 kali 2 16 per 7 berarti ya, 16 per 7 itu dapatnya 2,28 ya. Jadi 53 tambah 2,28 itu hasilnya 55,78. Oke. Nah, sekarang kita lanjut yang C, median. Oh ya, C, sorry. Yang C, nilai median. Nah, untuk mencari nilai median kita harus cari letak mediannya dulu di mana nih? Letak median. Letak mediannya berarti yaitu N per 2 persamaannya. 45 per 2 dapatnya 22,5. Oke. 22,5 itu masuk ke mana? Nah, di sini baru data 21, berarti 22,5 itu masuk di frekuensi kumulatif 34 di sini ya. Kalau 21 belum masuk 22, masuk di sini 34. Oke. Ini berarti mediannya. Berarti kelas median nih. Kelas median. Ya. Oke, berarti kita cari nilai mediannya. Nilai median berarti rumusnya ME kita singkat, yaitu TB ditambah panjang kelas N per 2 kurangi FK, yaitu frekuensi kumulatif ya sebelum kelas median. Oke, kita tulis F kecil aja. Kemudian dipar dengan F besar, yaitu frekuensi kelas mediannya. Ya sama ya dengan yang tadi, yang ini sama. Itu TP bawahnya kelas median ini kan 46. Berarti kalau TP bawah dikurangi 0,5 dapat 45,5 ya. 45,5 ditambah panjang kelasnya 8 dikali dengan N per 2 nya dapat tadi 22,5 dikurangi frekuensi sebelum kelas median yaitu 21 dikurangi 21 dipar F besar yaitu frekuensi kelas median yang ini nih 13. Oke. Jadi dapat 45,5 ditambah 8 dalam kurung 2,5 kurang 21 hasilnya 1,5 dipar 13 ya. Jadi 45,5 ditambah ini langsung aja nih jadinya 8 bagi 13 kali 1,5 atau 8 kali 1,5 dibagi 13 boleh mana-mana. Hasilnya dapat 0,9225 ya. Jadi terserah mau kali 8 kali 1,5 dulu bagi 13 atau 8 bagi 13 kali 1,5 boleh. Kemudian 45,5 ditambah 0,9225 itu dapatnya 46,4225. Oke, ini nilai mediannya. Yang D, modus. Modus kita pasang persamaan modusnya. Yang D ya. Modusnya kita singkat MO yaitu TP bawah ditambah panjang kelas frekuensi yaitu frekuensi frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus gitu. D1 kita tulis. D1 ditambah D2. Nah, D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelah kelas modus gitu ya. Oke. Jadi
TP bawahnya atau TB, oh salah. Sini kita tulis TB ya. TP bawah kelasnya. Nah, di sini kalau modus berarti kita lihat saja frekuensi tertinggi. Mana frekuensi tertinggi? Karena modus itu adalah yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, di sini adalah modusnya adalah di 13 ini, MO-nya. Kelas modusnya. MO. Jadi ini juga kelas modus nih. Tuh. Oke. Oke, jadi kalau kita cari berarti kelas modusnya sama, TP bawahnya 45,5 ditambah panjang kelas 8. D1-nya itu adalah 13 dikurangi 6 ya. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya nih, 13 kurangi 6 dapatnya tuh 7 per 7 ditambah D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya, 13 dikurangi 7 dapatnya 6 gitu. Jadi 45, oh ya kita belum ganti yang panjang kelasnya adalah 8. Jadi 45,5 ditambah 8 dikali 7 diper dengan 13, 7 per 13. Berarti 45,5 ditambah 8 kali 7 dibagi 13 ya. Dapatnya berapa? 0,53 ya. Nanti dihitung aja. Jadi 45 oh ya, ini bagus. Sorry. 8 kali 7 bagi 13 itu hasilnya 4,24. Nah, 45,5 ditambah 4,24 hasilnya 49,74. Oke? Itu nilai modusnya. Selanjutnya nilai P3 ya. Letak berarti nilai P32 kita cari lagi letaknya nih. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya sini aja deh. Nilai yang E ya. Kita cari letak P32. Itu rumusnya I per 100. P3 itu persentil ya. Jadi per 100 kali N. Jadi E-nya kan 32 nih. Berarti 32 di per 100 kali N-nya 45. Dapatnya 14,4. Oke, 14,4 berarti kita cari letak P32. 14,4 itu masuk di sini nih. Yang kedua ini. P32. Karena 14 belum masuk kan? Di sini 15. Berarti ini kelas persentil ke 32. Oke? Nah, berarti kita langsung lanjut. Berarti nilai kita tentukan nilai P32-nya, yaitu rumusnya TP bawah kelas ya ditambah panjang kelas diper dengan I per 100 kali N kurangi frekuensi kelas sebelum kelas persentilnya ya, F kecilnya lagi sama yang sebelum-sebelumnya diper dengan F besar. Berarti TP bawahnya adalah 29,5 ya. Ini kan kelasnya 30 nih. Kalau TP bawahnya berarti 30 kurangi 0,5 berarti 29,5. Tambah panjang kelasnya 8. Tapi kelasnya 8. I per 100 kali N udah dapat nih kan, 14,4 dikurangi frekuensi sebelum kelas persentil yaitu 5 yang ini. Sebelum kelas persentil berarti 14 kurang 5 diper dengan frekuensi kelas persentilnya yaitu 10 ya. Berarti per 10. 29,5 ditambah 8 kali 14,4 kurangi 5 yaitu 9,4 diper 10. Jadi 29,5 ditambah 8 0,94 ya. Jadi 29,5 ditambah 7,52 hasilnya 37,02. Oke. Terakhir yang F ya, terakhir K3. Jadi K3 ini adalah kuartil 3 ya. Kuartil 3 berarti kita cari nilai F-nya, kuartil 3-nya. Kita cari dulu letaknya ya, letaknya. Letak Q3-nya yaitu 3 per 4 N. Di 3 per 4 N-nya 45. Dapatnya
berapa nih? 33,75. Oke, 33,75. Berarti masuk di mana nih 33,75? Masuk di sini ya. Sini nih. Ini nilai K3-nya. Q3, oke? Berarti ini juga masuk Q3 nih, kelas Q3. Q3, oke? Oke, kita masukkan nilai Q3-nya. Nilai Q3-nya adalah TP bawah, T panjang kelas 3/4N kurang frekuensi sebelum kelas kuartil dengan frekuensi kelas kuartilnya. TP bawahnya berarti, nah ini kan 46 sampai 53 kan, berarti TP bawahnya 46 dikurangi 0,5, berarti 45,5 tambah panjang kelas 8, 3/4N tadi kita dapat 33,75 dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas kuartil 3, yaitu 21 ya, frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya itu dapat 21. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi kelas kuartilnya, ini 13 ya. Jadi F kecilnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, F besarnya adalah frekuensi kelas kuartilnya ya, di per 13. 45,5 tambah 8 ini berarti 12,75 di per 13. Berarti dapat 45,5 ditambah 8 kali 12,75 bagi 13, didapatkan 7,84125. Nah, berarti dapat 53,34. Itu nilai kuartil K3-nya. Oke, jadi semuanya hampir sama. Yang untuk F kecil di sini itu adalah frekuensi kumulatifnya sebelum kelas persentilnya, sama dengan yang lain tadi nih. Yang median, F kecilnya nih. F kecilnya ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di sini nih, 46 sampai 53. Berarti kalau F kecilnya frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya, berarti ini 21 ya kan, makanya sini kurangi 21 gitu. Beda dengan yang modus D1. D1 itu adalah frekuensinya di sini. Nggak dilihat frekuensi kumulatifnya, tapi frekuensinya aja. Di sini kalau untuk D1 dari modus. Oke? Semoga bisa dimengerti.